satu televisi, satu Indonesia tuh nonton semua. Jadi kayak panik. Tapi waktu itu gimana caranya kita tuh overcome paniknya itu. Itu yang justru jadi penting. Panik itu nggak apa-apa, tapi bagaimana kita handle the situation itu jadi kuncinya. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Selamat pagi Indonesia, kembali menjumpai Anda. Gimana nih? Tadi macet nggak di jalan? Kamu ikut deh, ikut ajak itu. Kalau kamu nggak ikut, saya kasih nilai E. Dia bilang kayak gitu. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Katanya kalau penyanyi itu sekali nyanyi 200 juta. Nah itu katanya 150 juta. Lu anchor berapa sekali siaran? Tapi kalau kikuk itu pernah juga. Kikuk biasanya justru sama kalau wawancara bos sendiri. Justru aku lebih bening wawancara misalnya menteri atau pejabat yang memang orang tuh di luar. Tapi kalau wawancara bos sendiri, misalnya direktur sendiri, kan adalah momen-momen internal, momen-momen kantor gitu misalnya. Terus kita wawancara, itu aku malah justru kikuk. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Hai, halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di Podcast Fix Mantap. Nah, di podcast ini saya selalu menghadirkan bintang tamu dengan berbagai macam profesi. Mulai dari waktu itu ada ilusionis, kemudian ada penyanyi, pemain film, terus ada juga make up mayat juga ada. Sebagai berbagai profesi saya hadirkan ke sini untuk saya kulik. Nah, hari ini yang ini beda ya. Yang ini kerjaannya ngecap. Modalnya cuma tampang keren sama ngecap ya. Tapi ngecapnya harus berbobot, bener ya? Betul. Kualitasnya harus nomor 1. Karena yang nonton seluruh Indonesia. Salah ngomong sedikit habis engkau gitu ya. Apalagi berhubungan dengan media, berita-berita yang kadang sensitif. Terutama berita politik lah, berita apa segala macam. Nah, siapakah dia? Saya Jason Sambo, gak kuku. Au. Yo, rame ternyata. Karena di sini itu ada 1.000 orang. Ya, tapi yang bisa melihat hanya orang-orang yang beriman. Oh, tadi kepikir 2.500 loh. Jadi lebih banyak. Lebih banyak lagi. Iya. Nah, oke. Halo, apa kabar Sambo? Kabar. Saya panggilnya Pak Jason Sambo. Jason Sambo, bukan Sambo yang itu ya. Beda. Orang selalu ngaitin ke situ. Tapi but anyway, orang manggilnya selalu Jason. Jason ya. Jadi saya panggil Jazz aja ya. Jazz, oke. Oke, Jazz. Kabarnya baik, seneng banget bisa diundang di sini. Makasih banget teman-teman semuanya. Terima kasih loh. Dari kesekian narsum, kamu hari ini membangkitkan emosi saya. Gitu. Kenapa itu? Mood saya jadi naik. Setelah yang tadi pagi bikin saya drop. Gua sensor ya. Oke, thank you ya mau hadir di sini. Nah, hari ini bintang tamu saya adalah seorang ancor. Kalau orang bahasanya ancor atau hancur. Tapi sebetulnya itu adalah kata dari announcer, benar ya? Ya, atau anchor. Anchor ya. Bahasa Inggrisnya anchor. Tapi kalau orang Indonesia bilang ancor. Nah, dia ini masih aktif di salah satu stasiun TV sampai sekarang. Sekarang. Di jam-jam berapa sih kamu muncul itu setiap Selasa sampai Sabtu, tapi programnya setiap hari sebenarnya. Oh, setiap hari. Setiap hari. Ya, itu di jam 8 pagi, Selamat Pagi Indonesia. Oke. Biasanya sampai metro siang juga. Sama lagi pegang program entertainment kebetulan. Oh, oke. Apa itu? Showbiz. Showbiz. Jadi kamu bahas tentang film, musik, musisi, banyak lah. Oh, jadi kamu borong ya? Borong jadinya. Jadi bahas politik iya, ekonomi iya, bahas perang-perang Iran, Amerika, Israel juga iya. Tapi weekendnya kita bahasnya entertainment. Jadi kalau nonton satu video stasiun itu munculnya kamu gitu. Ya karena kebetulan dikasih kesempatannya di lebih dari satu program. Oh, oke. Lagi jadi primadona. Waduh. Amin. Harapannya seperti itu ya. Amin. Jadi di setiap tayangan ada kamu gitu. gantian nama. Oke. Asli mana sih kok namanya Sambo? Aslinya orang tua itu, papa itu Manado, mama itu Betawi Jawa.
Oh oke, Mm-mm. Betawi Jawa. Jadi Mm-mm. tapi kamu lahir dan besar di Jakarta. Jakarta. Jadi Yes. kamu lebih orang Jakarta lah ya. Orang Jakarta tapi sempat tinggal di Balikpapan, makanya pindah-pindah juga kan. Oh alah, guys, Iya. ternyata dia sempat tinggal di Balikpapan. Berarti dia berkomunitas dengan rakyat. Ngap ya di Balikpapan. Laban gitu ya kan, tinggalnya di Balikpapan ya. Serem ya kalau papan yang Nah, gitu. kalau kamu menghabiskan waktu kecilmu di mana? Kecil itu ada sebagian di Jakarta, tapi Oke. SMP, SMA di Balikpapan, terus kuliah sampai sekarang balik lagi ke sini. Oh, balik lagi. Sekarang masih Ah, kuliah? Enggak dong, Oh, udah. enggak, udah selesai. Tapi ya kalau ada rezeki, kalau ada beasiswa, nanti bisa. Mudah-mudahan ada kesempatan buat S2, pengen juga sih. Pengen juga Gitu. ngenerusin. Tapi tetap bangga sama paspor WNI kok. Oh gitu, masih Iya. orang Indonesia Masih ya. orang Indonesia. Enggak, masalah tampang nggak bisa dibohongi. Kenapa tuh? Ya emang Indonesia mau di mana Indonesia, lagi? iya. Aku orang Korea, jauh. Ya kan ada yang mungkin merasa bangga dengan paspornya paspor luar ketika selesai di bulan Oh, luar. oh gitu ya. Ya nggak tahu siapa Oh, ya oke. kan. Tapi kalau saya ya tetap bangga. Tapi kok kamu kuliah di Indonesia ya? Gue Indonesia. Kuliah di Jakarta. Aja. Oh di Jakarta, oke. Oh ada ya orang yang bangga dengan paspornya kalau luar gitu? Ada Ya ada aja. orang kampung itu. Kalau orang kota mah nggak masalah paspor mana, yang penting travelingnya. Traveling oke, Yo. cari pengalaman baru oke. Tapi kalau Iya. bangga itu merah putih tetap harus di hati. Tetap di dada Tetap di ya, dada. merah putih di dada. Emang harus begitu, kita punya patriotisme yang tinggi ya kan? Ya. Oke, nah pendidikan Jason apa? Sarjananya itu adalah komunikasi. Komunikasi, pas lah Komunikasi. ya. Jadi inline lama pekerjaan sekarang gitu. Jadi karena itu memang dari sebenarnya dulu pengennya ngambil ekonomi. Cuman tiba-tiba waktu itu singkat cerita tuh guru SMA bilang, ya kamu gak cocok di ekonomi. Kenapa kamu ngambil ekonomi? Karena dari dulu kan udah nge-MC, udah nyanyi-nyanyi juga. Oh, kamu penyanyi. Enggak profesional lah. Oke, gitu lah. MC, penyanyi, terus news suka anchor. news anchor, terus kemudian sebelum jadi news anchor sempat kayak acting juga. Makanya dulu sempat guru SMA bilang kayak kamu komunikasi aja deh. Itu karena guru aku namanya Bu Carla di SMA 1 Balikpapan. Kalau nggak karena dia mungkin nggak jadi aku yang sekarang, nggak diarahin jadi aku yang sekarang. Bu Carla yang di Jerman itu, yang kerja di restoran saji. Oh beda ya? Itu Bunda Oh, itu Carla. Carla, beda ya? Kirain anaknya. Bunda Carla. Oh, beda ya. Oh, akhirnya kamu diarahkan, emang dikasih tahu bahwa kamu lebih baik cocok di sana. Ambil deh komunikasi. Udah akhirnya coba-coba. Akhirnya mencintai komunikasi ya sampai sekarang jadi praktisi komunikasi. Oh gitu. Nah, menjadi anchor sendiri itu emang sudah jadi cita-cita lo? Enggak. Terus? Sama sekali enggak. Jadi dari dulu tuh malah pengennya tuh selalu jadi penyanyi. Oh oke. Jadi penyanyi dari dulu tuh udah ngeband, paduan suara, pokoknya nyanyi di sekolah, di kampus. Terus kemudian pernah sempat beberapa kali nyanyi di event-event juga. Oh. Ikut audisi X Factor, boleh kan nyebutin X Enggak, Factor, Indonesian Idol atau ajang-ajang yang misalnya kayak dulu Dian HP cari penyanyi atau siapa jadi penyanyi. Pernah waktu itu The Massive, Rian The Massive juga bikin band baru, aku juga audisi. Jadi banyaknya tuh sebenarnya ke penyanyi. Lolos nggak? Enggak lagi. Enggak pernah. Enggak pernah jauh. Pokoknya sejauh-jauhnya ya pernah ketemu sama waktu itu di Indonesian Idol ketemu Ahmad Dhani, Tantri Kotak sama Anang, tapi juga jalannya nggak jauh gitu loh. Selalu mentok di berapa besar gitu. Jadi nggak pernah ke penyanyi. Nah, justru kemudian ini dosen aku lagi yang lihat bakat aku selalu diarahin sama guru-guru sebenarnya. Oh gitu. Waktu itu tiba-tiba ada ajang SCTV Goes to Campus, ajang pencarian pembawa berita. Kamu ikut deh, ikut ajang itu. Kalau kamu nggak ikut, saya kasih nilai E. Dia bilang kayak gitu. Ya udah mau nggak mau ikut dong untuk ngeramein acaranya karena kebetulan acaranya diselenggarakan di kampus waktu itu. Oh ya dulu kan sering tuh ya dari salah satu stasiun TV nyari anchor ke kampus-kampus. Kampus-kampus. Akhirnya ikutan itu. Nggak expect sama sekali masuk 10 besar. Oke. 10 besar akhirnya diuji lagi secara live, akhirnya menang jadi juara 1. Nah waktu itu jurinya Jeremy Teti, Senandung Nacita waktu itu juga ada. Terus menang juara 1 tahun 2013, hadiahnya adalah kerja jadi reporter di SCTV. Udah dimulai dari itu karir presenternya dimulai. Justru karir bermusiknya yang udah nggak pernah nyentuh lagi sekarang gitu. Berarti kamu bisa nyanyi dong ya? Insya Allah. Pengen denger dong. Aduh. Ini pada mau denger dia nyanyi? Aduh. Coba dong. Aduh. Apa lagu apa ya? Ini Madi dan Ransu. Ya Allah, nggak bisa. Madi dan apa?
Garam dan madu. Kalau dangdut tuh aku nggak bisa. Kalau garam dan madu nggak terlalu dangdut ya. Ini lagu apa? Sam Smith. Oke. Sam Smith. Apa tuh? Judulnya? Apa ya? Itu ya. Sam Smith. Atau yang hafal ya? Apa ya? Yang di kepala aku lagi Juicy Lucy lagi. Juicy Lucy. Wah, jangan dong. Tapi maaf ya kalau suaranya jelek ya. Oh, belum. Apa ya yang paling baik tahu ya? Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Dah gitu. Bener loh, lu lebih bagus jadi penyanyi. Wah gitu. Hah? Sekali lagi ya Allah. Banyak requestnya ya. Katanya kalau penyanyi itu sekali nyanyi 200 juta. Nah itu katanya tuh 150 begitu. juta. Lu anchor berapa sekali siaran? Oh, langsung bahasnya itu ya. Kenapa enggak lu tekunin di nyanyi aja? Apa karena nggak pernah jauh aja perjalanannya? Iya, mungkin karena nggak pernah jauh aja gitu. Ya, padahal suara lu bagus, tampang lu oke. Nggak tahu, mungkin memang sampai dengan umur sekarang lucknya mungkin belum di situ, jalannya belum di situ, kesempatannya belum banyak di situ. Jadi akhirnya menyalurkan nyanyinya tuh kalau misalnya ada acara-acara kantor. Terus kalau misalnya ada beberapa kali manggung yang memang ada request khusus untuk kayak minta presenter untuk nyanyi, akhirnya nyanyi. Jadi memang musiknya itu tidak ditinggalkan 100%, tapi tidak menjadi prioritas lah. Kalau ditanya soal bayaran, ya untuk jadi anchor comfort lah buat aku gitu loh. Mencukupi aku lah untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk saat ke depan belum tahu ya. Indis ekonomi gitu ya kan. Minum dulu takut kalau bayar-bayaran. Nah, waktu kamu bilang jadi untuk menjadi news anchor itu adalah ketidaksengajaan karena didorong loh desain kamu dan akhirnya kamu menjadi juara 1. Waktu itu pernah nggak mengidolakan anchor gitu? Ya, waktu itu beberapa kali selain Jeremy Teti waktu itu jurinya, sempat kalau dari Metro TV ada yang juga udah jadi alumni, ada Najwa Shihab waktu itu di situ, ada siapa Robert Haryanto, ada Desi Anwar, banyaklah Aiman Wicaksana, Arif Suditomo yang memang Ira Kusno yang dulu besar lah nama-nama itu kan, Rosiana Silalahi. Dulu kan nonton berita tuh mereka hits banget seputar Indonesia, Liputan 6 kan. Jadi acaranya juga acara prime time gitu, prime time. Ditunggu gitu. Jadi kayak ngelihat sosok yang tidak hanya modal tampang seperti kakak tadi bilang, tapi juga berkelas dan punya pengaruh. Yaitu aku lihat ada di sosok-sosok mereka ini. Jadi sempat kayak sekelibet pengen dia jadi anchor tapi tidak jadi prioritas saat itu karena memang masih musik gitu. Tapi ya udah, akhirnya ketika pekerjaannya di bidang jurnalistik yang tadinya sempat melihat sosok-sosok ini, akhirnya dijadikan inspirasi buat jadi contoh untuk karir pribadi. Gitu. Begitu. Akhirnya karena kamu sudah berprofesi sama dengan mereka. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih dalam kan sekarang, apalagi sekarang, kalau dulu kayaknya mereka sama gitu stylenya ya, paling ada perbedaan dikit. Sekarang kan beda-beda banget. Ada yang gayanya banyak narasi, ada yang meledak-ledak, atau ada yang lebay banget membawakannya. Kalau kamu sendiri nyaman di gaya yang seperti apa? Jadi kalau di programku kebetulan kan Selamat Pagi Indonesia itu kan lebih kayak morning show, Mas. Jadi kalau di morning show itu harus lebih banyak chit-chat sama partner karena siarannya berdua kan. Jadi mungkin kalau era dulu itu prompter banget, ya kan, misalnya kayak halo selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan program Selamat Pagi Indonesia. Kalau sekarang tuh lebih pembawaannya lebih kayak ngomong personal. Jadi kayak suaranya nggak perlu yang kayak harus didalem-dalemin, kayak suara ngomong gini aja, kayak halo selamat pagi pemirsa, apa kabar, Selamat Pagi Indonesia kembali menjumpai Anda. Gimana nih, tadi macet nggak di jalan? Kalau misalnya macet-macetan, sabar ya pemirsa ya, semoga hari ini tetap semangat, tapi kami hadirkan nih informasi untuk Anda untuk melengkapi mengawali hari. Jadi lebih santai ya? Lebih santai, tapi tetap ketika muatannya muatan perang Iran, ketika muatannya politik, harus tetap pembawaannya tetap harus ada wibawanya juga. Coba dong kalau bawain tentang perang Iran AI, coba.
misalnya perang Iran gitu Iya, ya antara oke. Amerika, Israel dan Iran maupun sebaliknya, mungkin misalnya aku seolah-olah ada partner nih. Oh, oke. Partnerku biasanya namanya Valen kan. Oke. Kayak misalnya, ya Valen kita akan buka informasi dengan ada pernyataan terbaru dari pemimpin tertinggi Iran saat ini, Mojtaba Khamenei, yang menyatakan bahwa Iran tidak akan mundur dari perang. Sementara Amerika Serikat ya pemirsa, kalau kita tahu kan menyatakan bahwa perang ini akan segera berakhir menurut pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump. Tapi kita akan melihat ya Valen dan juga pemirsa, apakah benar-benar nanti ini perang ini akan berakhir atau tidak. Karena nampaknya negosiasi masih sangat alot. Nah, kurang lebih ini kayak gitu ya. Asik banget ya. Asik banget. Jadi lebih dekat sebetulnya gitu. lebih rileks, lebih santai, Ya, ya, nggak lebih kayak relax. dulu. Tapi sebetulnya style itu udah dibawakan sama penyiar radio loh. Iya, Ya, penyiar kan? radio tuh banyak yang kayak Ya, gitu. dari dulu memang seperti itu True. dibawakan beritanya. Tapi Bener. untuk di TV memang baru sekarang-sekarang Bener gitu ya. banget. Oke. Nah, menurut kamu nyaman mana? Kalau kamu diminta dengan gaya lama dengan prompter atau dengan gaya yang sekarang? Kalau nyaman yang tadi. Oke. Kalau ngikutin hati sebenarnya. Tapi kan kita tidak melulu di program yang tipikalnya seperti itu. Oke. Kayak di Metro Siang, saya juga bawa Metro Siang, itu kan programnya yang tipikal buletin. Baca prompter gitu, lebih kaku, tidak terlalu banyak interaksi. Oh, oke. Kalau ditanya nyaman, lebih nyaman yang versi awal karena lebih kayak ngobrol gitu. Tapi kalau di yang tipikal seperti itu juga tantangannya beda juga. Gitu ya. Begitupun dengan dialog, itu juga beda lagi tantangannya. Jadi masing-masing punya part enak enggaknya. Oh, Gitu. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, gitu. begitu kamu masuk ke dunia anchor, ada pelatihan khusus nggak sih? Kan Pelatihan. kamu sudah menang nih. Heeh. Tapi kan untuk masuk ke dunia kerja kan masih banyak yang belum kamu ketahui pastinya. Itu pelatihannya ada. Jadi waktu jadi reporter itu aku bahkan kan harus ke lapangan dulu selama 2 tahun aktifnya waktu itu di lapangan. Oke. Baru pas udah mulai di casting untuk jadi presenter itu juga masih beririsan. Jadi nggak full siaran di studio. Jadi ada siaran di studio tapi masih misalnya seminggu yang tadinya 5 kali ke lapangan jadi 2 kali atau 3 kali deh. Jadi masih tetap ke lapangan iya, ke studio Jadi iya. reporter dulu gitu Reporter ya, dulu. yang ke lokasi Ke gitu lokasi, ya. melaporkan langsung. Nah, setelah udah dilihat, oh udah ada nih potensinya udah mulai kebentuk tapi belum matang, baru mulai itu dipoles-poles. Ada pelatihan misalnya suara, latihan baca, latihan dialog, latihan riset konten segala macam. Konten kan juga macam-macam ya, ada politik, ekonomi, sosial, humanitarian. Itu cara bawainnya juga Berbeda. beda-beda gitu. Politik harus lebih firm, begitupun juga dengan ekonomi. Tapi kalau yang bersifatnya humanitarian, kita harus lebih put empati di situ. Jadi cara nanyanya juga beda-beda. Jadi adalah guru-guru yang waktu itu memang dipersiapkan untuk ngelatih aku supaya pada saat di studio tuh lebih meyakinkan. Karena kan ketika di studio orang tuh ekspektasinya ini orang udah expert, ini orang udah harus. Kita kalau nonton berita kalau presenternya AO ya kan, atau dia nggak ngerti atau itu kan kelihatan. Iya. Layar itu sangat jahat ya. Apalagi close up gitu kan. Close up. Kalau kamu bagus akan kelihatan bagus banget, tapi kalau kamu bingung akan kelihatan sebingung-bingung. Jadi adalah pelatihan-pelatihan itu yang membuat akhirnya kalau di layar tuh jadinya lebih matang, lebih meyakinkan. Oh gitu. Nah, ada momen-momen nggak di mana kamu misalkan salting atau kikuk gitu, apalagi di awal-awal? Ada banget. Oke. Ada banget. Jadi kalau misalnya ketemu sama, kan kayak misalnya kita sama-sama pewawancara lah ya. Ada narsum yang kadang susah nih ngegalinya. Susah. Ya kan kayak ngedrillnya tuh kok Ngapain lama sih ya. kesini gitu. Iya gitu. Kita udah nanya. Kok susah banget gitu. Itu kan pasti kita sering banget temuin. Aduh depresi gue kalau begitu. Lu depresi nggak? Ya iyalah. Sama. Curhat ya, Wak. Sama dalam artian kayak ini apalagi yang mau gue gali, karena ketika digali ini jawabannya cuman kayak dikit-dikit aja gitu. Nah itu kadang tantangannya tuh bikin kayak aduh mikir apalagi ya, mau explore apalagi ya, itu kadang suka bingung. Tapi kalau kikuk itu pernah juga. Oke. Kikuk biasanya justru sama kalau wawancara bos sendiri. Oke. Salting ya, Wak. Salting, karena kalau sama bos sendiri tuh kayak berasa aduh kayak diinterogasi. Kayak di interview nih. Bener. Justru aku lebih bening wawancara misalnya menteri atau pejabat yang memang orang tuh di luar. Tapi kalau wawancara bos sendiri, misalnya direktur sendiri, kan adalah momen-momen internal, momen-momen kantor gitu misalnya. Terus kita wawancara, itu aku malah justru kikuk. Gitu, ada aja momen kayak gitu. Pernah nggak pengalaman siapa yang paling membuat kamu panik gitu, yang membuat kamu tegang gitu? Wawancara siapa saat itu?
tegang, Ya, ada artinya nggak karuan lah gitu. Tegang ada, nervous ada, panik ada, segala macam gitu. anggota DPR waktu itu. Kenapa? Anggota DPR Bang Habibur Rahman. Kenapa? Itu kita literally Orangnya bukannya santai ya? santai. Cuman waktu itu kan mungkin memang isu yang diangkat kemudian memang memancing perdebatan pada saat itu, jadinya sama Bang Habib. Ya kalau sekarang mah sudah fine aja. Itu part of resiko sebagai kita pewawancara lah. Jadi ada saya nanyain ini tapi Bang Habib mungkin meresponnya dengan cara seperti itu. Jadi waktu itu sempat ada tek gitu. Oh gitu. Akhirnya dan itu terjadi di layar. Pada saat itu terjadi di layar sampai saya dibilang, "Wah, pertanyaan kamu nggak nyambung." Digituin. Ya itu biasa lah. Kita juga sering kan lihat wawancara-wawancara itu. Panik suka ada. nggak kamu digituin? Secara psikologis, secara manusia pasti panik. Ngedrop nggak? Ngedrop enggak, panik iya. Panik Sempet kayak jantung tuh deg. Karena kan lagi on cam kan. Lagi live terus Iya. terus aku ditembak sama gitu. Ini pertanyaan lo apa sih nggak nyambung digituin, dan itu kan di layar. Maksudnya satu televisi, Indonesia. satu Indonesia tuh nonton semua. Jadi kayak panik. Tapi waktu itu gimana caranya kita tuh overcome paniknya itu. Itu yang justru jadi penting. Panik itu nggak apa-apa, tapi bagaimana kita handle the situation itu jadi kuncinya. Jadi pada saat itu adalah saya tetap tenang. Kalau saya balas dengan tensi tinggi lagi, malah terlihat tidak profesional pada saat itu. Saya waktu itu saya coba tenang, saya calm down, saya coba ramu lagi kata-katanya supaya bisa lebih mengena di logika yang dia maksud. Pada saat itu saya lupa pertanyaannya spesifiknya apa, tapi tentang politik lah pada saat itu menjelang pilpres. Kan kita kalau jelang pilpres pasti ya kan, tegang, ya, sensitif pada ya. saat itu, betul. Jadi ketika aku tanya dari waktu itu paslon yang diusung, jadinya mungkin ada pertanyaan yang nggak ngena di dia dan dia jadinya bereaksi seperti itu. Tapi apakah kemudian aku jadi kesel, benci? Keselnya pada saat itu ya namanya juga manusia lah. Ya kan, itu wajar. Tapi kemudian jadi benci atau gimana tidak. Dan aku justru belajar bahwa justru aku harus ada momen-momen kayak gini. Itu yang membuat kita tuh jadi jurnalis malah makin jadi. Gitu loh. Kalau kita nggak pernah, kalau wawancara kita plain aja, biasa aja, nggak ada tantangannya, nggak ada pengalamannya. Jadi thank you buat Bang Habibur Rahman. Itu malah membuat saya tuh merasa sebagai jurnalis tuh teruji. Gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Nah, tadi kan kamu bilang sebelum jadi jurnalis, sebelum jadi anchor, kamu sempat jadi reporter. Pernah nggak ditugaskan ke tempat-tempat yang ekstrim gitu? Lagi hujan badai lah, lagi longsor lah, atau lagi gunung Merapi meletus lah gitu. Ekstrim itu pernah waktu itu di 2015. Itu ada bencana kabut asap waktu itu di Kalimantan dan Sumatera, itu kebakaran hutan besar. Aku ditugaskan waktu itu dapetnya ke Kalimantan. Nah, ketika kabut asap karena kejadian di hutan, which kita harus masuk hutan. Iya benar. Jadi di hutannya itu ya pasti medannya kan, kalau hutan tuh apa ya, nggak jelas, maksudnya kan nggak ada sign, nggak ada arah gitu ya kan. Jadi kita harus ngeraba-raba sendiri. Jadi kalau kita udah masuk ke lewat sini, terkeluarnya kita harus hafal-hafal nih. Ini pohon yang mana nih ya kan gitu. Karena setiap hari liputannya di hutan, waktu itu kan 2 minggu. 2 minggu di 2 minggu waktu itu, dan itu karena kabut asapnya parah. Jadi kayak saya misalnya ngelihat ke arah meja itu juga udah nggak kelihatan karena asap semua kan. Jadi kita harus kayak ngeraba-raba kayak di permainan labirin gitu loh, Mas. Jadi itu tuh membuat kita tuh harus tetap waras di tengah situasi kayak gitu. Tapi bukan hutannya menurutku yang ekstrim. Kalau ditanya tempat ekstrim mungkin hutan. Tapi ada juga bentuk liputan lain yang mungkin tempatnya nggak ekstrim tapi suasana ekstrim. Contohnya? Waktu penggusuran Kampung Pulo misalnya. Itu zamannya Pak Ahok waktu itu jadi gubernur Jakarta waktu itu. Mereka mau direlokasi karena kan si kali itu kan harus dinormalisasi pada saat itu kan, supaya nggak banjir lagi. Tapi kan untuk bikin normalisasi nggak semua orang tuh bisa terima. Harus dipindahkan. Nggak ada yang mau, ada yang enggak ya kan. Nah waktu itu ricuh lah. Sampai lempar-lempar batu di situ. Jadi dan kamu ada di situ. Ada di situ. Ekstrim ya. Ekstrim. Jadi di belakang. Jadi aku lagi live report. Di belakang tuh lempar-lempar batu bata. Untung nggak kena ya. Untung nggak kena. Tapi waktu itu sayangnya ada satu kontributor TV. Aku lupa TV One atau TV mana itu kena lemparan batu dan meninggal. Lupa. Sampai meninggal. Iya. Jadi memang resiko pekerjaan ini tuh cukup
cukup tinggi, Cukup besar ya. cukup besar gitu. Jadi memang ada yang memang tempatnya ekstrim, tapi aku nggak setakut itu kalau hutan. Paling kalau hutan tuh lebih takutnya kayak mungkin kayak binatang, misalnya Iya, ular atau apa gitu. Tapi ada tempat yang sebenarnya nggak terlalu ekstrim, tapi situasinya yang membuat Situasinya yang ekstrim. ekstrim. Nyawa Demo nih. karena nyawa. Demo Agustus kemarin 2025 itu kalau Itu kita ekstrim turun, ya kan semua dibakar-bakar kayak gitu. Bisa kena Itu gebuk juga ya. Bisa kena juga kalau kita nggak hati-hati. Makanya harus serba. Jadi sembada liputan tuh harus emang udah dipersiapkan untuk mentalnya tuh mawas diri banget. Waspada. Harus waspada banget. gitu. Itu yang paling ekstrim. Hmm. Kalau wawancara politikus, wawancara artis, wawancara pejabat, wawancara pebisnis, paling asik menurut kamu? Paling asik itu sebenarnya pejabat. Kenapa? Paling asik karena kalau sama pejabat karena kita sering liputan sama Oke. mereka gitu kan. Jadi di belakang layar tuh mereka udah berteman lah sama kita. Oke. Karena kan kita juga sebagai reporter kita harus bikin koneksi dong. Oke. Kita harus kenalan sama mereka. Kalau kita sekedar cuma nulis berita itu akan beda sama kalau kita gaul sama mereka. Kita akan banyak dapat insight yang orang umum mungkin nggak tahu, Nggak tapi ngerti. kita akan punya banyak pengetahuan soal itu. Oh, Jadi kadang kalau ngobrol sama politisi, sama pejabat itu biasanya lebih asik biasanya. Kalau yang agak-agak challenging justru biasanya mungkin sama artis justru. kenapa? Karena kalau sama artis tuh biasanya mereka ada manajer, ada misalnya kalau ke mana namanya ke film, premier film, mereka ada publicistnya. Ininya banyak layernya, Mas. Oh, oke. Kalau ketemu pejabat kan misalnya WhatsApp, Bang ada di ruangan nggak? Misalnya atau Pak ada di ruangan nggak? Ada di DPR nggak? Atau lagi ada di mana Pak posisi gitu? Oh, Kalau biasanya mereka asik, mereka akan jawab. oke. Bukan berarti artis nggak ada yang asik. Artis yang asik, artis yang baik banget juga ada. Cuman mungkin karena nature-nya ya. Nature mereka kan memang terbiasa ada asisten, ada publicist. Banyak lah. Ada banyak. Gitu. Skatnya banyak. Gitu sih, Mas. Oh, itu. Tapi lebih asik pejabat ya berarti ya. Dua-duanya punya keasikan tersendiri. Karena topiknya juga beda kan. Kalau ngomongin sama pejabat ngomongin negara, politik gitu kan. Kalau sama artis-artis tuh hiburan, industri. Aku justru tertarik banget sama industri pergaulan di tatanan para artis tuh seperti apa di ibu kota. Itu menarik banget. Menarik ya. Oke. Nah, beberapa waktu lalu ada konten news anchor dari Metro TV yang suka roasting pemerintah. Dan itu membuat banyak netizen komentar, pokoknya rame deh gitu. Metro TV ini kok berani ya, dan kadang lumayan apa ya, bakar gitu. Ya, pikirannya siapa gitu. Aduh. Emang ada, menurut kamu pendapatnya bener nggak kayak gitu? Intinya sih begini, kita kerja di media pemberitaan yang memang tugasnya, fungsinya adalah mengawal, ya kan, mengawal apa yang terjadi di tanah air, termasuk pemerintahan saat ini. Kalau tadi concernnya ke pemerintah begitu ya. Jadi walaupun memang bentuknya mungkin bagi sebagian besar masyarakat itu dianggapnya sebagai roasting ya, istilah keren sekarang kan roasting gitu ya, dianggapnya roasting, tapi kan di situ juga ada muatan kritisi sebenarnya, ada muatan masukan, ibaratnya kayak kita tuh pengen sebagai rakyat tuh ingin diwakilkan kan suaranya gitu loh kepada misalnya pemerintah atau siapalah pihak-pihak yang kita ingin suarakan. Jadi kalau berbicara soal backingan siapa atau gimana, aku akan jawab ini tuh kembali lagi memang tugas dan fungsinya sebagai seorang jurnalis adalah menyuarakan apa yang harus disuarakan. Dan pada saat itu karena memang ngetrennya soal roasting dan isu-isu dalam negeri ini kan memang lagi banyak sering jadi sorotan begitu ya sama masyarakat. Jadi kemudian ya kami berusaha untuk menyampaikan itu dengan cara yang lebih fresh, dengan cara yang mungkin lebih relate, lebih fun, dengan bahasa yang sederhana, ada unsur komedinya sedikit. Jadi aku bisa bilang kami menjalankan fungsi dan tugas sebagai seorang jurnalis di era yang lebih kekinian aja lah. Gitu. Nah misalkan ada roastingan seperti itu, efeknya kan kadang jadi ada yang tersinggung lah, ada apa, ada perasaan takut nggak? Kalau efek kita ngomongin apapun produknya, mau podcast, mau berita, mau apapun, selalu ada dua sisi kan. Jadi akan ada yang suka dan ada yang tidak suka gitu. Tapi the point is kadang kalau ada yang suka dan ada yang tidak suka, the point adalah itu menjadi perbincangan.
itu menjadi sesuatu yang didiskusikan di masyarakat. Dan aku rasa dalam kehidupan bernegara butuh kita ruang untuk masyarakat tuh saling diskusi, saling saling tukar pikiran gitu loh. Jadi lewat komen-komen di Instagram gitu loh. Jadi itu membuat masyarakat tuh, kan kita negara demokrasi. Iya benar. Ya kan? Jadi itu memberikan masyarakat keleluasaan untuk kayak menyuarakan apa yang di pikiran mereka dan ingin disuarakan. Gitu. Seperti itu. Nah, kamu paling nyaman membahas topik apa? Paling nyaman, aku tuh paling suka banget topik-topik inspiratif humanitarian. Oh gitu. Jadi paling baru tuh kemarin aku wawancara penyandang disabilitas. Dia cerebral palsy. Dan tapi ternyata dengan segala kondisinya dia udah menulis 17 buku. Wow. Jadi aku tuh suka banget topik-topik yang bisa menggerakkan masyarakat. Oke. Topik-topik yang bisa kasih semangat ke orang yang kayak gitu-gitu, kayak orang penyandang disabilitas atau orang-orang misalnya yang pejuang beasiswa atau pejuang penyakit yang bisa sembuh atau apapun, atau prestasi-prestasi misalnya atlet atau apa. Itu aku suka banget karena aku rasa di situasi sekarang orang Indonesia di tengah situasi konten-konten banyak yang mungkin sebutnya konten receh, yang mungkin sometimes itu kontennya nirfaedah. Oke. Tapi kita butuh loh konten-konten kayak gitu. Jangan cuman konten-konten yang joget-joget is one thing, itu hiburan ya. Yeah. Kita juga butuh lucu-lucu. Tapi jangan lupa konten media sosial itu jangan cuma dipakai buat itu. Ada juga konten media sosial yang harus dibuat untuk bikin karakter masyarakat Indonesia lebih maju dan berkembang, dan juga bisa punya banyak value. Aku kan pengen orang-orang di timur sana, misalnya di Papua sana, tiba-tiba misalnya jadi pemegang posisi tinggi di publik, jadi pejabat, atau misalnya jadi penyanyi besar gitu yang mewakili Indonesia atau apapun itu. Jadi aku tuh pengen orang-orang Indonesia tuh punya kesempatan untuk melihat berbagai hal baik yang ada di Indonesia. Jadi jangan dilihat Indonesia tuh bobrok-bobroknya aja, banjir, macetnya, politiknya, jangan hanya dilihat itu. Tapi ada loh, ini orang-orang yang bisa kita jadikan acuan gitu loh. Karena kayak misalnya saya dulu bisa jadi news anchor kan karena ngelihat orang lain juga. Oke. Pasti kan kalau ada satu orang yang bisa nginfluence banyak orang, berapa banyak orang yang bisa tertular dengan influence baik itu. Oh, gitu sih. Itu. Oke. Nah, berarti kamu sebagai news anchor, kamu punya job lain dong, MC gitu kan? Iya. Kamu MC juga berarti? MC juga, moderator juga. Apa pengalaman MC yang paling menarik buat kamu? MC yang paling menarik ya, Sweet 17. Oh, kenapa? Kok Sweet 17? Iya. Pernah loh. Pernah. Jadi dulu sebelum waktu masih jadi anchor awal-awal gitu ya, pernah tuh sempet jadi MC ulang tahun 17-an. Iya. Nggak tahu waktu itu tiba-tiba ada temen nawarin, tapi dalam hati lucu juga nih 17-an pas lagi libur juga. Ya udah deh, ambil deh. Ya udah 17-an tuh 17-an Sweet 17-an. Ya udah akhirnya aku nge-MC, lucu ternyata kayak gini ya, anak-anak umur 17 tahun tuh acaranya kayak gini. Pecah balon gitu-gitu. Ada pecah-pecah balon, terus kemudian mereka nge-games, terus kayak ada awardingnya bahkan kayak mereka bikin acara sendiri gitu, bikin konsep sendiri kayak gitu. Jadi ya wow, ternyata lucu juga, pengalaman baru nge-MC ini 17 acara 17-an. Iya, tapi selain itu kan memang sebelum jadi anchor kan aku memang udah MC event. Oke. Jadi kayak dulu tuh event misalnya kayak nge-MC. Aku tuh pernah ini loh nge-MC susu di supermarket. Oke. Ya misalnya kalau ada produk apa gitu kan, baru lagi promo, itu tuh aku yang halo bunda selamat siang gini. Aku tuh kayak gitu. Di di ITC, di mall-mall. Aku pernah juga jadi badut. Nggak jadi badut? Iya kan dulu nggak punya duit. Pakai kostum badut? Pakai kostum badut. Terus kayak di PRJ. Itu tujuanmu apa? Nyari duit. Oh nyari duit aku jadi dulu. Apa aja lu hajar? Apa aja hajar. Jadi barista aku juga pernah. Jadi sebelum jadi anchor tuh aku nyobain itu semua. PRJ jadi apa? MC. Oh MC di but-but itu? Di but-but itu. Ya sama, semua MC juga pernah ngalamin. Tos dulu dong ya kan? Gue berapa tahun? Seru kan? Walaupun memang serak banget sih kan dari pagi sampai malam kan. Saya pernah ngambil 4 lokasi gitu. Aku pernah itu kan ternyata kan dari jam sini ntar ke sini gitu kan. Dan itu ternyata gue muter nonstop.
Habis itu besoknya gue nggak sanggup. Iya. Gua aja. Bener-bener tepar kan pasti kan. Itu. Luar biasa. Iya, perjuangannya luar biasa. Dan itu Gitu. mental seorang MC itu diuji di situ karena Bener kita harus lagi. MC di depan orang yang lalu lalang. Iya lagi. Jadi kan, Bener harus kayak narik perhatiannya Nah, mereka itu loh. jadi orang Kan? kadang nggak aware gitu kita MC. Jadi bagaimana Iya. cara menarik crowd itu? Narik perhatiannya. Syukur-syukur mereka mau beli produknya. Gitu. Oh gitu. Itu udah tingkat kesuksesan tertinggi MC produk deh pokoknya kalau di sempat BNJ. jalanin itu ya. Sempat Sebelum sempat. jadi anchor. Barista Oh, di oke. salah satu kedai kopi warna hijau lah. Pasti juga sering beli kan banyak sih. Oh gitu yang warna hijau ya. Iya, Oh, itu oke. aku di situ juga Berapa lama? lama. Waktu itu hampir setahun. Hampir setahun. Oh, Dan sekarang kamu udah nyaman di anchor. sekarang nyaman tapi kan kalau kata orang klisenya jangan terjebak zona nyaman lah. Oh gitu. Jadi harus terus mengembangkan diri. Siarannya oke udah 10 tahun siaran tapi apalagi yang bisa dilakukan misalnya kayak gini nih lagi bikin podcast Oke. gitu kan. Lagi coba-coba juga gitu kan. Coba dunia digital tuh kayak gimana sih sebenarnya. Oke. Gitu sih. Jadi sebetulnya kamu pengen berkembang setelah jadi anchor nih. Kamu kan lumayan dikenal gitu kan. Amin, Terus amin. programmu banyak gitu. Amin. Terus pencapaian apa lagi yang kamu inginkan? Aku tuh masih pengen banget sebenarnya nyoba ke industri film. Oke. Tertarik aku karena Main film maksudnya. main film atau series gitu karena dulu memang juga ikut teater kan Oh, oke. anaknya. Jadi sempat ada sebagian dalam hidup itu yang juga ada berakting juga di situ. Jadi ketika ngelihat industri film, wah ini tuh menarik gitu. Apalagi aku tuh suka film-film yang misalnya film-film biografi, film-film horor gitu ya, apapun lah filmnya, drama tuh aku juga suka. Jadi pengen banget suatu saat kalau misalnya ada kesempatan itu pengen main film. pengen banget main film gitu. Horor pun suka. Horor Tapi kalau tuh misalkan ditawarin peran pocong gitu kamu ambil. ya nggak pocong. Kalau pocong enggak sih dulu, enggak dulu. Yang penting kan main film dulu. Dulu sempat jadi cameo. Oh gitu. Cameo kalau pocong kayaknya ya enggak deh gitu. Enggak deh. Entar cuma diem cuma lompat-lompat doang kan. Enggak kurang deh yang lain aja. Oke. Gitu. Nah, aku dapat bocoran dari produser katanya kamu pernah wawancara Westlife, bener? Iya. Westlife itu kan jadul, kamu kan Gen Z. Kamu Gen Z kan? Enggak dong. Oh enggak ya? Aku milenial. Oh milenial ya? Oh udah tua juga ya? Dewasa. Oh dewa. Dewasa. Oh berarti memang Westlife zamanmu lah ya? Jangan dari kecil. Ceritakan dong momen paling asik wawancara mereka. Wah itu menegangkan. Kenapa? Menegangkan tapi fun. Jadi itu kan artis sebesar Westlife. Siapa ya? Maksudnya dengan segala kiprahnya yang sudah mendunia, terus tiba-tiba dapat kesempatan Jason lo wawancara Westlife ya. Oke. Itu kayak taunya tuh seminggu sebelum lah. Oke. Aku kayak masih pas seminggu sebelum masih oke, tapi makin mendekati hari itu udah makin Nervous ya? nervous, makin deg-degan. Apalagi ngelihat pas di set langsung. Jadi karena namanya udah artis dunia, segala persiapannya tuh begitu ketat. Manajemen mereka tuh ketat banget. Jadi waktu itu kalau boleh cerita dikit, bahkan mereka kalau mau masuk ke ruangannya aja itu nggak boleh ada orang di sekitarnya. Oke. Bener-bener harus steril. Karena mereka masuknya nggak langsung bertiga. Oke. Karena si Mark kan lagi sakit, jadi Mark nggak ikut konser. Jadi yang ada tuh Kian, Shane sama Nicky. Nah itu tuh tiga-tiganya nggak langsung barengan, satu-satu. Masing-masing satu-satu ada ajudan-ajudannya. Jadi wah aku ngerasa kayak vibe-nya, gila ya wawancara artis kelas dunia tuh segini eksklusifnya. Dan itu cuman ada 2 media, salah satunya Metro TV yang diizinkan, dikurasi. Jadi kan banyak yang pitching ke promotor waktu itu untuk wawancara mereka, tapi yang dipilih cuma 2. Jadi itu makin terasa pressure-nya. Oke. Karena wah ini berarti kan cuman kita nih yang dapat konten ini gitu loh, yang punya dapat kesempatan ini. Terus ternyata ketika masuk dan ketemu sama mereka, aku pikir artis dunia tuh yang akan jaim ngasih boundaries. Men enggak, mereka se-humble itu. Manajemennya orang-orang di sekitarnya iya, karena pasti mereka punya tanggung jawab untuk ngejagain artisnya kan, nggak boleh ini nggak boleh itu. Tapi mereka secara personalnya baik banget. Apalagi tuh Shane itu bahkan sampai kita nyanyi bareng kan waktu itu di akhir wawancaranya. Aku minta untuk nyanyi dan dia mau untuk nyanyi. Terus dia juga puji suara aku di situ. Terus kayak nyebut nama aku. Jadi itu something. Itu something karena biasanya kalau udah artis yang sekelas dunia gitu kan ya mereka maunya tuh ya oke, wawancara and then selesai. Ini enggak loh, mereka mau nyanyi, mereka mau ngobrol. Jadi wah Westlife tuh salah satu artis dunia yang harus
pantesan mereka banyak fansnya di Indonesia karena mereka real life-nya emang Humble se-humble itu. Oh, oke. Dan itu jadi momen nggak terlupakan buat kamu. Pasti karena artis dari idola dari kecil, lagu-lagunya pasti banyak yang tahu kan di sini. Yang anak kecil nggak tahu lah, kita yang tahu. Kalau di sini yang muda-muda pasti tahu dong, masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Coba Gen Z Westlife. nggak tahu. tahu nggak Westlife? Lagu-lagunya Westlife? Tahu Masa kan? tahu ya? Oh tahu. Tahu, tapi ada yang nggak tahu lagi. Nggak Masa tahu. nggak tahu? Nggak tahu kan? Dia taunya JKT48. Uptown Girl gitu nggak tahu? Nggak tahu ya? Ya karena memang mereka besarnya 90-an. Enggak. Oh, dia coba suruh nyanyi. Modus. Coba nyanyiin lagunya Westlife coba. Westlife itu loh. Uptown Girl, she's believing. Kan modus kan dia bilang. Nah, oke. Nah, kamu juga sempat didaulat sebagai moderator Asia Leadership. Tahun berapa itu? 2022. 22 ya. Hmm. Itu seleksinya gimana sih? Jadi sebenarnya tuh ceritanya adalah aku punya temanku ini juga presenter Metro TV, Yohana Oke. Margareta namanya. Dia punya teman di Kementerian Luar Negeri. Oke. Waktu itu temennya itu bilang, kita mau ada acara nih Asian Leadership Conference gitu ya kan. Dan biasanya itu banyak pemimpin-pemimpin dunia itu hadir di Oke. event itu di Korea Event itu. Terus akhirnya dia tawarkan, siapa yang kira-kira cocok ya moderatornya gitu ya Oke. kan. Akhirnya Yohana nge-refer itu ke aku. Oh. Kamu mau nggak jadi moderator di Asian Leadership? Ya pada saat itu aku pikir karena kayaknya nggak terlalu serius, kayaknya cuma omongan-omongan aja. Ya aku bilang, oh ya udah boleh, terserah. Nanti tinggal kabarin aja gimana teknisnya. Pada saat itu aku nggak kebayang itu akan kayak gimana. Ternyata setelah di-okein sama pihak Kementerian Luar Negerinya pada saat itu, akhirnya inilah prosesnya berjalan. Tektokan sama pihak Asian Leadership-nya, mereka pengen ngelihat aku ngomong bahasa Inggris kayak gimana lewat Zoom. Mereka ingin make sure apakah aku fluent atau tidak bahasa Inggrisnya. Oke. Sejauh mana aku tahu soal sosok-sosok pemimpin dunia yang dihadirkan di sana. Oke. Jadi, it's getting real pada saat itu. Jadi sampai mereka waktu itu bilang, your English is good. I think you're ready to go abroad to be the moderator of Asian Leadership Conference 2022. And then ya udah, akhirnya aku berangkat pada saat itu. Dan itu waktu itu aku satu-satunya moderator dari Indonesia termuda, usia aku waktu itu masih 29 tahun. Oke. Sementara moderator-moderator lain itu adalah anchor-anchor senior dari Korea dan juga moderator kayak CEO, kayak orang-orang top level itu dari berbagai negara yang usianya sudah cukup matang ya, sudah kalibernya sudah kaliber internasional. Karena kan yang diwawancarakan kayak waktu itu yang datang ada mantan Perdana Menteri Malaysia, ada Mahathir Mohamad, ya kan. Terus kemudian ada yang waktu itu lewat Zoom juga ada Michelle Obama, istrinya mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Jadi tokoh-tokoh itu tuh kemarin tuh banyak datang lah tokoh-tokoh itu. Jadi satu kebanggaan, satu-satunya dari Indonesia mewakili dan termuda di sana. Dan aku di sana. Wis luar biasa. Kamu berhak mendapatkan bintang. Bintangnya 5 ya. Itu ini dong, ojol dong bintang 5. Nah, kalau salah satu program menarik itu yang kamu bawakan adalah carpool, bener ya? Nah, itu gimana untuk bisa wawancara di dalam mobil? Pusing sih sebenarnya, harus lihat maps, harus nyetir mobil, harus Itu siapa ngobrol yang sama arrange? itu Kamu sama sendiri? tim. Enggak, sama tim sebenarnya, Oke. sama tim Showbiz Metro TV kita sama-sama ngegodok. Karena kan memang sebenarnya ada beberapa kan carpool ini bukan yang pertama gitu. Maksudnya aku ambil contoh-contoh yang lain Di luar juga. kan, itu kan sebenarnya di luar kan? Di luar gitu Acara kan. populer itu kan? Betul James Corden. Iya. Jadi waktu itu kayaknya lucu nih bikin kayak gini juga, dan kebetulan karena aku suka nyanyi juga, walaupun mungkin suaranya biasa aja, tapi setidaknya kalau ada artis nyanyi itu kita bisa nyamber gitu loh Mas. Oke. Akhirnya nyanyi bareng, terus ngobrol-ngobrol personal life, achievement, dan kita tuh nggak gosip. Oke. Jadi kita nggak pernah ngangkat gosip, karena back again visinya adalah supaya orang tuh bisa terinspirasi lewat tayangan-tayangan orang-orang yang ada di industri entertainment ini. Oke. Dan itu waktu itu ya pusing kalau wawancara di mobil itu justru lebih complicated dibandingkan wawancara studio. Gitu ya? Kalau wawancara studio enak, udah ada lampu, udah ada kamera, udah tinggal sistemnya udah jalan. Fokusnya jelas. Pokoknya jelas. Aku udah tinggal mantepin isi kepala sama ya udah bonding sama narasumbernya. Tapi kalau di mobil, Mas, nggak semua narasumber itu nyaman loh samping-sampingan sama kita. Ngobrol For tapi the nggak first melihat ya. Ngelihat cuman sedekat ini. Ah. Kan bayangin ya, kita kan di mobil kan jaraknya berapa sih, Oh Mas? iya.
Itu nggak semua orang nyaman ya. Nggak semua orang Apalagi nyaman. baru ketemu gitu. Apalagi baru ketemu dan aku bawa mereka Keliling-keliling. keliling-keliling gitu kan. Dalam jangka waktu tertentu. Setengah jam sampai 1 jam. Bahkan Nah. waktu itu Andin waktu itu aku anterin dari kafenya sampai Grand Indonesia waktu itu karena dia ada acara di sana. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita juga menyamankan si narasumbernya. Beda loh wawancara di studio yang memang sudah terset mau wawancara sama yang di mobil. Karena kalau di mobil tuh kita harus bikin mereka nyaman, bikin mereka kayak temen. Karena kita tuh jadi dekat dan bagaimana caranya bikin itu tuh lebih sederhana. Jangan terlalu vibe-nya jangan kayak wawancara banget gitu lah. Kayak ngobrol aja sama teman. Ngobrol aja gitu ya, intent gitu ya. Iya. Dan bagaimana kita sebagai pewawancara jangan terlihat kitanya tuh levelnya ada di bawah dia. Karena dengan mereka yang sebesar itu kan namanya mereka, kiprahnya mereka, kan kita juga jangan kelihatan jadi ciut. Ya. Kalau kita jadi ciut juga kayak mau nanya juga jangan takut-takut. Iya. Kita juga harus kelihatan kita tuh kayak bisa sejajar ngimbangin mereka, tapi juga jangan overlapping. Nah, jadi itu kan nyimbangin itu kan nggak ada teori khusus, Mas. Ya kan, kita selama bawain acara nggak ada teori khususnya. Jadi kita ngelihat kalau si ini karakternya begini, pasti deg-degan banget. Aku pernah bawa jalan-jalan Marsyanda, Reza Rahadian, Dul Jailani, Prilly. Jadi kebayangkan nama-nama itu kan besar sekali. Jadi pintar-pintar pula. Jadi kalau membayangkan Reza Rahadian tuh bisa ada di sebelah aku kayak wow gitu keliling Jakarta. Fokus nyetir gimana? Ya itu makanya kan kadang tuh udah nyetir dia masih ngomong, aku harus sambut pertanyaannya, sementara aku nggak tahu ini harus belok apa lurus. Ya, jadi ya itulah tantangan. Lumayan berat ya? Lumayan berat justru. Sampai sekarang masih ada tuh? Masih ada. Masih ada ya? Tayang tiap hari apa? Hari Minggu di Showbiz. Di Showbiz ya, Yes. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Kenapa tampilnya siang? Tampilnya siang karena ternyata di jam itu tuh secara rating secara tinggi. Banyak orang istirahat ya. Hari Minggu. Karena kalau Sabtu mungkin jamnya lebih mati ya. Sabtu kan mungkin orang pada malam mingguan dan segala macam. Kalau Minggu ternyata risetnya jam-jam segitu tuh orang lagi pada udah mau mempersiapkan untuk besoknya kan, mau kerja lagi, jadi udah pada di rumah kebanyakan. Gitu. Nah, kalau acara-acara yang pernah kamu bawakan, acara apa yang paling menurut kamu paling seru, paling menyenangkan, paling asik gitu? Acara TV ya, atau acara off air? Off air boleh, TV boleh. Acara paling seru sebenarnya banyak ya acara-acara paling seru yang aku bawakan gitu. Tapi kalau salah satu yang paling seru menurut aku ya Showbiz ini. Showbiz ini ya. Showbiz ini kenapa? Karena aku nggak nyangka aja kalau artis-artis yang di pemikiranku artis-artis ini kan eksklusif. Artis-artis nih not rich gitu ya. Iya, untouchable gitu loh. Tapi ternyata ketika dapetin orang yang artis yang baik banget, itu tuh aku kayak ngerasa kok terinspirasi juga gitu loh mereka. Kok mereka bisa ya dengan nama sebesar itu. Sandi Sondoro, terus kemudian Krisdayanti. Wah, Krisdayanti sih kebaikannya aku angkat tangan sih. Itu orang paling baik padahal namanya sudah sebesar itu kan yang pernah aku wawancara. Bayangin dia datang ke set, dia salamin semua orang sampai OB-nya itu juga disalamin, Mas. Jadi itu aku belajar, wah, gila ya, nama sebesar Krisdayanti aja nggak sombong. Tapi kita lihat sekarang banyak orang yang mungkin kiprahnya nggak terlalu besar, mungkin baru main film, baru level apa, tapi yang kayaknya udah dengar. Selebritasnya cuma 1 gram gitu. Ya, nah itu kan ada kan yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Aku nggak bisa sebut nama, tapi ada lah orang-orang yang mungkin aku temuin sudah mungkin merasanya sudah di level tertentu. Padahal aku lihat yang kayak Krisdayanti, Anggun, aku wawancara Anggun juga. Anggun datang itu ke set cuma sama suaminya, Mas, nggak ada pakai bodyguard gitu. Kalau orang luar emang begitu. Iya, mereka datang cuma dengan Anggun kan, halo gitu, halo gitu. Dia datang ke timnya, dan aku cuma yang kayak starstruck gitu ngeliat, ini Mbak Anggun nih yang gue wawancara. Jadi aku belajar bahwa memang ya, makin besar nama seseorang, makin besar kiprah seseorang, yang pada akhirnya menentukan dia tetap ada di hati masyarakat atau enggak, itu bukan cuma karyanya loh, tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Attitude, bagaimana dia kerja sama orang. Kayak kita nih, teman-teman yang ada di ruangan ini, pasti kerja sama artis-artis pada datang ke sini. Walaupun dia ngomongnya bagus di depan layar, tapi ketika off the camera terus tiba-tiba attitude-nya berbeda, sombong, pasti kan teman-teman juga akan males ngundang-undang dia lagi. Iya benar. Ya nggak sih, males dia attitude-nya begini gitu kan. Padahal mungkin yang diungkapkan di kamera bagus banget, bersinar banget.
Tapi justru aku lihat Prilly, Krisdayanti, Reza Rahadian, Anggun, Cinta Laura, baik banget mereka. Baik banget ya, Iya. humble. Humble banget Oh, gitu. luar biasa. Nah, tadi saya dengerin dari awal sampai akhir suaramu tuh merdu banget gitu, enak banget gitu di kuping. Aduh. Oh, Mbak Mega Mustika kalah loh dengan suaramu. Ya ampun, halo Mbak. Ada resep khusus gak sih untuk menjaga kualitas suaramu? Jadi karena siaran setiap hari ya, kita tuh jangan pakai suara leher. Kalau dulu Oke. aku diajarinnya, jadi Sakit ya, suka sakit. harus perut ya. Iya kan teorinya gitu ya, diafragma, walaupun mungkin pada praktiknya kadang kita suka lupa ini pakai suara diafragma apa Iya. enggak sih gitu kan. Nah, sebenarnya tuh ada tekniknya juga. Kalau dulu diajarin sama guru aku tuh Bang Tompas namanya. Oke. Jadi nggak semua tuh harus dikasih penekanan keras Oke. gitu loh. Jadi mainin pace, mainin Oke, naik turun sama naik turun, dinamikanya tuh harus main banget. Hmm. Jadi kalau kita baca satu kalimat, jangan semuanya dikenceng semua Oh, atau low semua, oh. tapi dimainin gininya. Hmm. Sama kalau cara jaga suaranya biar selalu awet, tidur sih Mas. Oh, nggak jaga ada- tidur. Nggak ada saran lain. Karena kan orang bilang jangan makan gorengan, jangan ini, jangan itu, jangan Makan ini. kencur lah, makan jahe Kencur lah segala macam. Aku udah mencoba makan maksudnya. beling gitu. Wow, takut banget. Itu sebersih-bersih tenggorokannya semuanya, Mas. Kalau aku tuh pernah mencoba gitu. Maksudnya di aku, ya mungkin di orang lain kan beda sama aku. Tapi di aku ternyata tidak sesignifikan itu. Oke. Ternyata yang membuat suaraku tuh tetap stabil adalah ketika aku istirahat tidur cukup dan Nggak begadang. di bawah jam 11 jam 12. Oke, jam 10 udah tidur. Jam 10 paling lama banget itu jam 11 lah tidur kan. Gitu. Jadi karena aku harus bangun pagi jam 6 buat siarannya kan. Jadi suaranya itu akan selalu terjaga. Karena apa? Karena badannya fit. Kalau badannya nggak fit, kurang tidur, suaranya juga akan ikut situ. Sembret juga Mas itu. Oh itu ya. Jadi nggak ada resep khusus ya untuk Nggak. suara ya kecuali tidur. Istirahat sesuai porsinya gitu. Air putih Air sesering putih. mungkin. Oke. Jadi kalau minum lemon segala macam nggak ada ya? Beberapa kali lah. Misalnya kayak lagi batuk gitu kan. Kadang kan itu juga mungkin psikologis juga ya. Jadi kadang pakai lemon supaya tenggorokannya lebih kayak kerasa lebih enak aja. Lebih lega aja. Tapi basicnya tuh air putih harus sering kalau aku. Nah, kamu kan sebagai penyanyi juga. Amin. Sebagai penyanyi, terus sebagai anchor. Ada nggak perbedaan cara mengeluarkan suara dari nyanyi sama anchor? Iya, ada. Basicnya sebenarnya sama. Oke. Cuman kalau di anchor aku harus kayak agak lebih bulat aja. Ya nyanyi juga bulat sih. Cuman kalau nyanyi tuh seraknya tuh masih bisa aku keluarin lah. Sebenarnya tuh aku ada seraknya Mas. Oke. Suara kalau nyanyi. Tapi kalau di siaran kan kalau suara serak tuh kurang broadcast voice gitu. Ya, jadi harus yang clear, harus yang suaranya itu apa ya bahasanya ya, yang ngebas, yang gandem gitu loh. Kalaupun suaranya cowok-cowok nggak ngebas, dibikin suaranya itu clear. Karena ada juga tipikal cowok yang suaranya ringan juga ada. Tapi gimana bikin suaranya itu jadi lebih clear gitu. Jadi ada basicnya tetap sama, tapi cara ngeluarinnya emang agak beda ya sama nyanyi ya. Kalau nyanyi kan juga pakai ada power dan segala macem gitu. Nah, kamu kan sudah sekian lama, sudah berapa lama jadi totally untuk kamu berkecimpung di dunia anchor ini? Mulai jurnalis itu 2014 reporternya, tapi sekarang 2026. 26 berarti 12 tahun ya. Tapi kalau presenter beritanya itu 2016. 2016, jadi 10 tahun, lumayan ya. Ada rencana nggak sih buka kelas gitu? Siapa tahu saya pengen belajar dari kamu tambah ilmu, atau mungkin sobat mantap di seluruh Indonesia. Pengen sih, jadi sempat kepikiran kayak pengen buka kelas. Tapi kan memang selama ini aku juga sembari ngajar juga Mas. Oh gitu. Aku tuh ngajar juga public speaking di beberapa kayak misalnya di kementerian. Oke. Waktu kemarin paling terakhir aku ngajar di Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Tinggi Riau. Waktu itu di BUMN juga aku ngisi. Jadi di kementerian udah sebutnya tadi. Jadi biasanya aku ngisi untuk mereka. Oke. Jadi ngajarin mereka juga public speaking. Aku nggak mau nyebut ngajarin lah, tapi lebih kepada kita sharing. Sharing ya. Karena walaupun aku ngisi acara public speaking, aku pun juga banyak belajar dari pesertanya. Karena ketika belajar, aku tuh sembari praktek loh Mas. Praktek apa? Praktek mengeluarkan ilmu-ilmu yang udah aku dapat. Benar. Kalau aku nggak praktek, nggak ketemu orang, aku nggak berkembang juga. Jadi menurutku kalau aku menghilangkan lah terms ngajarin, tapi lebih kepada
sharing. Karena kadang dengan kita bertemu dengan orang itu ilmu-ilmu baru juga masuk kan. True. Kita kan. Iya. Oh nggak puasa ya mas? Nah iya, antainya pas gak puasa kan. Oke, asik banget ngobrol sama kamu ya. Sebenarnya gue pengen ngobrol banyak lagi. 2 hari 2 malam gitu. Oh Iya, lama ya, iya ya. lama. Sessionnya Jadi, banyak ya. Sesinya panjang. Ini percintaan belum dibahas juga kan? Tapi sayangnya batasan waktu ya, masih ada narsum yang lain yang aku harus handle hari ini. Tapi senang sekali aku bisa ngobrol sama kamu. Nah, sebelum kita berakhir, saya pengen main-main. Tapi sebelumnya boleh dong kasih pesan-pesan positif buat teman-teman sobat mantap yang pengen jadi anchor. Oke, buat teman-teman sobat mantap, selalu punya mimpi setinggi langit. Oke. Di tengah sekarang mungkin banyak hal-hal yang terjadi secara instan, menggapai uang, menggapai mimpi itu bagi sebagian orang itu mudah. Tapi selalu ingat, selalu ada rumus bahwa faktor keberuntungan itu juga harus diimbangi sama yang namanya kerja keras dan juga punya mimpi besar. Okay. Mungkin ada orang yang ditakdirkan dengan keberuntungan tinggi, tapi itu bukan semua orang punya. Oke. Gitu. Yang semua orang punya dan harus punya adalah etos kerjanya. Jadi kalau kamu merasa kamu belum beruntung, kamu kuatin di kerja kerasnya. Dan kamu harus punya basicnya, akar dari semua itu adalah apa? Mimpi. Mimpinya itu harus tinggi. Kalau mimpinya nggak bikin kamu deg-degan, berarti mimpinya itu nggak cukup tinggi buat kamu. Kurang tinggi, Gitu. luar biasa. Nah, main-main dari tadi ngomong serius. Oke, Ya. saya punya permainan ya. Ada sambung kata namanya. Jadi apabila saya sebut satu buah kata, kamu harus menyambungkan secara spontan, ya. Cepet nih ya berarti. Oke, siap. Oke, siap. Gedung, Tinggi. palang, Hujan. buaya, Aku. bensin, Kebakaran. gelang, Indah. sofa, Empuk. dorong. Tarik. Oke, siap. Tadi saya dengar yang aneh, buaya aku. Buaya. Maksudnya aku suka ada baju kan merek yang ada buayanya. Ada itu. buayanya. Jadi aku banget. Iya, aku Maksudnya banget gitu ya. gitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dia tidak cinta produk Indonesia. Kalau saya lebih suka yang ada gambar palunya. Gambar palu ya Jadi ada juga. lokal brand. Keris aku juga suka. Oke, gedung tadi bilang Tinggi. tinggi. Gedung selalu tinggi ya. Gedung selalu tinggi. Identik dengan gramanya juga gedung. Oke, bukan besar ya. Aku sih lebih. Kalau kata Govin tinggi. bilangnya gedung gitu. itu gedong kali. Ya. Terlalu besar Dia ya. kan bilang gedung. Oh ya. Beda Oh, ya. beda, ya. Iya. Kalau tinggi soalnya. Tinggi, gedung lebih ke tinggi ya. Oke, kalau gedong baru besar. Itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa, Mas? Oh, bahasa boti katanya. Govin udah ikrar kok dia boti. Oh ya Allah ya. Udah declare ya. Kalau palang tadi bilang Hujan. hujan. Palang bukan pawang loh. Oh, aku dengar pawang. Oh, oke. Palang berarti palang pintu. Palang pintu ya. Kalau Harusnya. buaya tadi aku. Ya Allah. Oh, jadi kamu ya buaya ya. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Dia biawak. Gak apa-apa lu biaya, gue kadal tuh puas. Dia puas kalau gue Jadi kita bagi-bagi nih ya. tapi tetap dia buayanya ya. Bensin tadi Kebakaran. identik ya. Enggak, sebenarnya nggak identik. Tapi kalau digunakan dengan cara yang salah, itu bisa jadi kebakaran. Kebakaran. Betul. Sebenarnya bahan bakar bensin itu ya. Betul. Oke. Gelang tadi. Gelang indah. Iya. Ya. Gelang sesuatu yang indah ya. Ya, betul. Oke. Gelang indah. Indah. Kalau gelang sepatu gelang. Lagu. Lagu. Iya. Sofa tadi apa? Empuk. Empuk ya. Sofa empuk ya. Empuk. Oke. Kalau dorong. Tarik. Tarik. Iya. Tarik dorong. Ya, bagus loh. Iya Ya dong. kan beda ya kalau ngobrol sama orang pinter ya. Langsung cek gitu. Oke. Sambo. Ya. Sambo. Itu namanya lebih. Namanya Jason Sambo. lebih Pasti ngena ada di sini. kaitannya dengan itu Sambo. Iya. Sambo itu. Makanya gue lebih senang. Sama Ya, sama Sambo. marganya. Sama marganya. Oh, marga. Oh, kamu marganya Sambo. Sambo. Dia marga satwa beda. Ya Allah kasih. Oke, Jason, thank you banget ngobrol sama kamu, asik banget. Jadi sebetulnya kamu lebih nyaman. Jadi kalau gue tanya nih, kamu kan moderator, MC, kemudian anchor, news anchor, penyanyi juga. Tadi bilangnya model juga?
Enggak sih. Oh, enggak model juga ya. Suka foto aja. Oh, cuman foto, tapi enggak model, foto selfie maksudnya. Ya itulah. Jadi sebenarnya kamu lebih nyaman dibilang apa? Seorang anchor kah atau seorang MC kah? Aku lebih suka dibilang seorang spokesperson. Spokesperson. Yes, karena spokesperson itu lebih mencakup semua di era sekarang yang multi platform ya, ada mainstream, non mainstream, digital, konvensional. Terus kemudian lingkup pekerjaannya nggak cuma bawain berita, Oke. tapi juga kemudian ada di situ jadi moderator, ngajar. Jadi aku rasa title spokesperson lebih mencakup semuanya. Lebih global lah. Lebih ya. global ya. Oke. Ya, fix mantap. Seorang Jason Sanbo adalah seorang spokesperson. Oke ya, sobat mantap, itu dia ngobrol asik kita bareng seorang anchor yang luar biasa. Pinter, Amin. talkatif ya. Kalau tugas saya kalau tamunya begini tugas saya jadi ringan. Saya mau minggu depan 5-5-nya begini bisa. Oh gitu. Coba kita datengin lagi ke sini ya, temen dia. Oh oke, Lagi ya? baiklah. Baik. iya. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol kita dengan Jason, dan jangan lupa ikuti terus podcast Fix Mantap bareng saya Mas Rere tentunya. Oke, kita undur pamit. Saya Mas Rere dan Saya Jason Sambo pamit. nggak kuku. Au.